yang diberi aplikasi atau hiasan seperti ini bentuk kucing dan yang ini bentuk burung hantu. Jadi kita buat berbagai warna granny square dan juga aplikasinya. Untuk aplikasinya boleh nanti hanya satu jenis, misal lebih suka kucing saja atau burung hantu saja, atau dua-duanya dicampur atau dimix, itu juga tidak masalah. Itu sesuai dengan selera teman-teman sendiri. Untuk warnanya juga macam-macam. Saya di sini membuat beberapa warna. Di sini saya menggunakan benang silk cotton seperti ini. Kemudian ini berbagai warna ya, seadanya, sesukanya. Kemudian pennya yang saya gunakan itu tulip nomor 5. Kemudian kita juga butuh gunting. Untuk membuat granny square, kita awali dengan membuat 4 chain. Kemudian buat slip stitch di chain pertama. Sehingga kita nanti akan punya lingkaran ya, tengah sini. Kemudian kita buat 2 chain. Ini dihitung sebagai DC pertama, atau dihitung sebagai 1 DC, maaf. Dihitung sebagai 1 DC, kemudian kita buat lagi 2 chain sebagai chain spaces. Kita di sini nanti ada jaraknya ya, jadi ada chain spacesnya di sini. Ini chain space-nya. Kemudian kita buat di lingkaran yang kita punya awalan itu 3 DC. Seperti ini. Kemudian 2 chain lagi. Nanti buat jarak ini ya. Jadi di setiap setelah 3 DC kita buat 2 chain. Lakukan, berulang 2 kali lagi. Kita sudah buat 1, sekarang yang kedua ya. Nanti kita punya 3 yang 3 DC. 3 kelompok dari 3 DC. Sudah punya 3 kelompok 3 DC ya. 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi. Kemudian di sini jangan lupa buat 2 chain. Kemudian sekarang kita hanya membuat 2 DC saja. Karena kita sudah punya 2 chain tadi yang dihitung sebagai 1 DC ya di awal. Sehingga nanti kita tetap punya 3 DC di sisi yang keempat. Kita buat slip stitch-nya di chain kedua. Kalau nanti misalnya bingung chain-nya yang mana, karena kadang chain pertama itu sangat masuk ya di dalam sekali gitu, jadi agak sulit lihatnya. Kita bisa hitung mundur dari yang atas. Kalau ini punya DC, yang ini punya DC, berarti sebelahnya chain yang keempat, chain yang ketiga, berarti ini chain yang kedua. Jadi kita slip stitch-nya di chain kedua yang ini.
Nah, seperti ini. Sehingga kita punya 4 sisi yang terdiri dari 3DC, 3DC. Ya. Round 1 sudah selesai, lanjut round 2. Setiap pergantian round, kita melakukan kerjanya itu adalah di chain spacesnya sini. Di rongganya. Jadi, karena tempat kita tadi di sini, slip stitch-nya, kita harus pindah slip stitch ke sini. Caranya adalah membuat slip stitch 1 kali lagi untuk masuk ke chain spaces ini. Seperti ini. Di sini kita akan mulai. Buat 2 DC. Buat 2 chain dihitung sebagai 1 DC. Kemudian 2 chain lagi. Untuk chain spacesnya di rongga ini, di jarak ini kita membuat 2 DC. Kemudian di setiap DC kita buat 1 DC. Jadi kita buat 3 DC ya, di atas 3 DC. Lalu ketika sudah sampai di bagian rongga, kita buat 2 DC. Kemudian 2 chain sebagai chain spaces. 2 DC lagi, masih di rongga yang sama. Kemudian DC di setiap DC. Kesulitan cari DC-nya agak digeser seperti ini. Nah, kelihatan ya jadinya rongganya. Ketemu di chain spaces lagi, kita buat 2 DC. Maaf, lepas. Saya ulang dulu 1 DC-nya. Kemudian 2 chain. 2 DC lagi di space yang sama. Kemudian DC di setiap DC. Dua DC lagi di chain spaces. Maaf ya, ini nyantol. Saya ulangi dulu. Dua chain, kemudian 2 DC lagi. Maaf ya kalau ada suara anak saya. Kemudian buat DC di atas DC. Kita buat 3 DC ya ini. Masing-masing 1 DC. Di atas DC. Kalau yang ini di atas chain ya berarti. Kemudian buat 1 DC di chain spaces ini.
Lalu buat slip stitch ke chain kedua. Hasil dari round 2 seperti ini. Lakukan ini sampai dengan round ke-4. Jadi nanti kita selalu pindah dulu awalannya ya, pindah dulu slip stitchnya satu lagi, lalu buat 2 chain sebagai DC, 2 chain lagi sebagai chain spaces, lalu buat 2 DC di space, lalu buat 1 DC di setiap DC. Begitu lagi di sini. Di sini kita buat 2 DC, 2 chain, kemudian 2 DC lagi, lalu berputar sini. 1 DC di atas tiap DC, seperti itu sampai sini lagi, diulang lagi 2 DC, 2 chain, 2 DC lagi, seperti itu ya. Sampai dengan nanti memutar sampai sini. Sampai sini kita tambah 1 DC di space ini, space terakhir ya. Lalu slip stitch dan diulangi lagi seperti itu sampai dengan round ke-4. Ini saya sudah hampir di akhir dari round ke-4. Kemudian saya akan ganti warna, kontras colornya di round ke-5. Jadi di sini saya mulai mengikutkan benangnya di bagian belakang. Supaya lebih kuat dia tidak mudah lepas. Jadi di beberapa DC terakhir saya juga membawa benang kedua di bagian belakang. Kita selesaikan dulu round ke-4. Jangan lupa di space terakhir tetap kita tambah 1 DC. Sehingga hitungannya di sini kita punya 2 DC ya dengan 2 chain yang pertama. Kemudian slip stitch. Nah, kita kan membuat slip stitch di chain kedua tapi dengan menggunakan warna yang kedua, kontras colornya ya. Nah, seperti ini. Jadi lebih rapi pertukaran warnanya. Lalu slip stitch ke space. Kemudian seperti biasa kita buat 2 chain dihitung sebagai 1 chain, kemudian 2 chain lagi sebagai space, kemudian 2 DC di dalam space-nya. Ini saya ikutkan yang warna merah nanti supaya ketika dipotong dia sudah aman ya di sini. Kemudian di atas DC kita buat DC tetapi hanya di bagian back loop. Kita rajutnya di bagian back loop saja. Terus panjang itu.
Diteruskan dulu. Saya sudah sampai selesai satu sisi, kemudian sampai di bagian sudut ya, di bagian rongga ini kita buat DC-nya langsung di rongga, jadi bukan di chain-nya di bagian salah satu utas gitu, bukan ya, langsung di bagian rongganya sini, di ruang space-nya ini. Tetap 2 DC, kemudian 2 chain, 2 DC lagi. Lalu dilanjutkan 1 DC di atas DC, tetapi kita ambil back loop. Seperti itu terus ya teman-teman, 1 putaran. Nanti di round berikutnya kita akan ganti warna lagi. Saya sudah hampir sampai di ujung untuk round ke-5. Kemudian saya ikutkan benang untuk round terakhir ya. Saya pakai warna putih round terakhirnya. Selalu tambahkan 1 DC ya, membuat DC di rongga, jangan lupa. Kemudian saat slip stitch kita ganti warna, slip stitch di chain ke-2. Seperti ini, lalu kita slip stitch 1 kali lagi ke rongga. Nah, di sini sebentar, benang saya benerin dulu posisinya. Nah, di sini kita buat 1 chain sebagai, sebentar, fokusnya kurang pas. Nah, 1 chain sebagai pengganti SC. Tapi apabila teman-teman merasa nanti takutnya kesulitan menemukan chain-nya, bisa ditambah 1 chain lagi ya. Lalu 2 chain sebagai chain spaces. Kemudian di rongga ini, di spaces ini kita buat 2 SC. Sekarang kita hanya membuat SC ya sebagai penggantinya. Tadi yang sebelum-sebelumnya selalu pakai DC, sekarang kita pakai SC. Kemudian di atas DC kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Saya ulang. Seperti itu terus. Sekarang kita merajutnya dalam tusukan SC sampai dengan selesai. Tetap di setiap space kita buat 2 SC, 2 chain, 2 SC, kemudian SC lagi, seperti itu. Saya sudah di akhir, kemudian ini SC dan SC di space. Lalu buat slip stitch di chain pertama. Kalau teman-teman tadi membuat 2 chain sebagai pengganti SC, berarti di chain kedua. Seperti ini.
Jadi jangan lupa sebelum putus benang kita buat pengaman dengan 1 chain. Silahkan dibuat square-nya sebanyak yang teman-teman mau.